Assalamualaikum rekan-rekan peternak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini Om Makmun mau berbagi sedikit tip dan trik ya, bagaimana beternak domba, memiliki beberapa domba tanpa harus ngarit. Kebetulan saya saat ini juga terdaftar sebagai karyawan ya, dan guru. Jadi memiliki waktu yang sangat sedikit sebetulnya untuk usaha ternak, sehingga harus berpikir bagaimana caranya biar bisa beternak. Karena saya hobi ya, awalnya saya suka kalau domba ini. Saya mulai jam 7 sampai jam 4 di kantor kalau nggak covid ya, kalau nggak covid-19 itu saya full di kantor jam 7 sampai jam 16, jam 4. Terus setelah itu saya ngajar di yayasan sampai mungkin setengah 8 malam. 3 hari saya ngajar sampai jam setengah 8 malam, sehingga saya nggak punya waktu untuk ngarit, cari rumput atau ngasih pakan ya, karena rumah saya sendiri di perumahan, jadi nggak mungkin saya membawa kandang ke rumah saya di dekat rumah, karena di perumahan nggak mungkin ya, kecuali saya beli berapa kapling gitu barangkali. Lalu bagaimana yang saya lakukan gitu ya, saya ingin punya ternak, punya domba, tapi juga tidak sibuk ya, saya cari mitra, cari peternak di desa-desa yang mau bekerja sama. Walaupun di desa ini kebanyakan sih bagi hasilnya itu kalau dihitung secara bisnis memang tidak adil gitu ya, tidak adil. Kenapa? Karena seluruh risiko kita yang nanggung gitu, sedangkan keuntungan dibagi dua. Misalnya beranak, misalnya domba misalnya beranak 2, maka bagi hasilnya 1-1. Tapi kalau indukan mati, semuanya mati atau kecurian atau apa, maka resiko itu ditanggung pemodal sendiri. Tetapi bagi saya itu tidak masalah selama sepakat ya, antar investor dan peternaknya selama sepakat. Saya pikir nggak ada soal untuk itu, toh juga nanti pasti ada hasilnya gitu. Cuman persoalannya mencari peternak yang jujur ini yang agak sulit. Pernah teman saya itu pelihara 24, dipeliharakan ke orang yang dianggap dia percaya, ternyata dalam 1 tahun tinggal 4 ekor. Laporannya saya mati, tetapi tidak ada bukti yang memadai untuk meyakinkan teman saya itu bahwa dombanya benar-benar mati. Tapi alhamdulillah selama ini saya awalnya punya 4 peternak, sekarang tinggal 2 peternak. Yang 1 peternak itu ganti, minta dijual semua, kemudian dia pelihara sapi, sekarang berhenti dia jadi mitra saya. Yang peternak kedua sama juga, dia karena sering istilahnya dia males lagi, nggak mau pelihara lagi, kemudian disuruh jual juga ke saya. Ya sudah, nggak apa-apa gitu, artinya saya jual ya. Kalau sudah jual borongan itu biasanya kalau jual ke susu ya terburu-buru, kebanyakan sih rugi. Tapi alhamdulillah dari 2 peternak sisa ini saya cukup bisa saya katakan bersinar terang lah, bersinar terang. Tahun lalu dari 1 peternak saja saya berhasil menjual kambing domba jantan itu berapa ya, 6 kalau nggak salah. Jadi padahal cuman dari awalnya itu cuman 3 indukan kalau nggak salah, terus beranak jantan 5, karena jantan harganya juga lumayan dan cukup lumayan keuntungan saya, dengan saya tanpa saya nggak ngarit, saya nggak ngasih makan, saya nggak ngasih minum, saya nggak pegang domba sama sekali, hanya saya lihat gitu aja sudah berapa perkembangannya, terus punya saya berapa, saya kasih tanda. Kenapa kasih tanda? Karena biar tidak tertukar dengan domba si peternak. Penting tanda itu, yang AirTag ya, AirTag di Tokopedia dimanapun banyak kok, AirTag itu dijual, ditandai telinganya biar tidak tertukar, sehingga kita mudah pendataan berapa jumlah ternak kita gitu. Alhamdulillah dari mitra binaan juga mereka senang, karena awalnya mereka justru minta ke saya untuk ternak sapi. Ternyata setelah ternak domba mau saya belikan sapi nggak mau dia.
Jadi mereka lebih suka ternak domba gitu. Menurut saya ini salah satu cara bagi teman-teman, rekan-rekan di mana berada yang ingin beternak tetapi terkendala dengan waktu. Kalau modal mungkin ada ya, semua orang punya modal, tapi waktu itu tidak semua orang karena sibuk kantor, sibuk apa gitu. Salah satu sistem gadon mungkin ya, kalau di tempat saya namanya gadu. Jadi bagi hasil, anaknya bagi dua, hasilnya bagi dua, cuman resiko ditanggung oleh investor. Tapi ini kalau saya sih nyaman, selama ini merasa nyaman dengan pola-pola kemitraan seperti ini, pola-pola bagi hasil seperti ini. Kenapa? Karena alhamdulillah gitu, hasilnya itu lumayan ada sebagai investasi. Contoh kayak kemarin istri saya mudik ke Aceh, ya alhamdulillah dari hasil penjualan domba itu gitu, hasil tabungan saya di domba, nabung di domba itu lebih menguntungkan saya pikir, asalkan untuk pemeliharaan ya, artinya bukan penggemukan ya, tapi pengembangbiakan, breeding bukan fattening. Kalau istilah di peternakan itu breeding, jadi dikembangbiakan. Kalau di penggemukan saya belum pernah nyoba. Beberapa kali memang ditawari kemitraan dengan pola pakan kering, pakai complete feed gitu, sehingga tinggal ngasih makan. Saya hitung-hitung kalau pakannya semua beli dengan pakan per kilonya itu 3.000 lebih, saya pikir untungnya tipis. Mending saya usaha lain gitu aja. Kalau sama-sama untungnya tipis, kalau misalnya orientasinya pada keuntungan, mending saya usaha lain aja, nggak capek juga kan kalau sama-sama seperti itu. Makanya dalam peternakan itu usahakan memang punya bank pakan. Bahkan saya sekarang sudah alhamdulillah sudah hampir 1/4 hektar lahan hijauan saya yang saya tanami rumput odot sama rumput pakcong. Persiapan nanti barangkali saya mau fokus ke peternakan, ladang hijauannya sudah siap gitu teman-teman. Di belakang ini salah satu kandang sederhana yang sudah cukup menghasilkan luar biasa bagi saya, karena saya nggak pernah ngarit, nggak pernah apa, tapi tiap tahun ada hasil gitu. Nah itu kelihatan erteknya di telinganya, itu di telinganya itu tanda berarti kambing ini milik saya, indukannya gitu. Jadi semua yang ada di kandang saya ini yang punya saya kasih anting, saya kasih ertek di telinganya biar memudahkan gitu teman-teman. Kalau tip trik beternak di tengah kesibukan, tanpa bau, tanpa ngarit, tanpa angon, ya cari aja orang yang mau ngarit, yang mau angon, sama yang mau ngasih pakan. Kan iya bah, ini senang bah, senang biar bah ngubumbi hasil bisa AGK. Mbah Barasuk namanya, dada gini ya bah gini bah,